Halo teman-teman, kembali lagi di keluarga Sakti. Kali ini Ute mau menunjukkan kalian betapa enaknya kalau kita bisa mandiri pangan teman-teman. Nah, di samping Ute ini udah ada sayur bayam yang Ute petik di halaman tadi teman-teman, di halaman rumah. Terus ini udah seger-seger banget dan Ute rendam sengaja biar tetap seger ya teman-teman. Terus di sini juga Ute ambil tomat cherry satu aja sesuai kebutuhan gitu, karena memang kebetulan yang kuningnya juga cuma ini, jadi ya udah Ute ambilnya satu doang teman-teman. Sama satu lagi teman-teman yang spesial di konten ini, apa itu? Yaitu jamur tiram. Ini dia teman-teman. Nah, ini jamur tiram yang kita pelihara sekitar 1 bulan yang lalu teman-teman. Kemudian setelah 30 harian ya, dia mulai muncul jamurnya. Ini dia teman-teman jamur kita. Kemarin itu masih kecil banget teman-teman. Sekarang kenaikan volume ininya ya, kenaikan lebarnya drastis banget teman-teman. Nanti kalian bisa lihat videonya ya, udah lampirin. Walaupun cuma di via HP ya Pak, lewat story. Terus nah ini tuh besok bisa jadi udah bisa besar segini apa ya? Kurang kali ya, kurang kemarin. Nah tapi yang ini kayaknya agak gagal, tapi nggak apa-apa soalnya si baglok jamur ini bisa terus tumbuh teman-teman sampai usia produktifnya itu katanya itu sekitar 3 bulanan. Jadi lumayan ya, kita udah nggak perlu lagi beli jamur tiram. Sekarang kita langsung panen aja ya, soalnya kita mau mengolah jamur tiram ini teman-teman. Langsung aja, kita langsung potek aja nih kayaknya. Poteknya gimana ya, ini perdana banget ya Pak. Sama ringnya aja kali ya. Nanti ringnya harus sama ringnya ya, nanti dibuka tuh. Ini kalau udah copot ringnya kita buka biar lubangnya lebih banyak. Nah, oh gitu, betul, nanti akan keluar lebih banyak lagi. Jadi ini yang harus kita semprot sama air, tapi jangan terlalu basah, kayak lembab aja. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini panen perdana kita jamur tiram, langsung kita olah teman-teman. Yuk kita olah seperti apa. Nah, sebelum kita olah, Ute mau nyuci jamur ini ya teman-teman. Nah, jamurnya udah Ute cuci teman-teman. Sekarang Ute mau merendamnya dengan air bumbu teman-teman. Untuk bumbunya sendiri kalian bebas ya. Sebetulnya kalau lebih sedap lagi kalau misalkan pakai bawang putih, cuman bawang putihnya belum belanja ya, belum beli, jadi Ute gunakan yang ada aja karena rasanya ya enak-enak aja ya teman-teman. Kasih garam sedikit, kemudian air. Karena ini jamurnya nggak terlalu banyak, airnya sekitar 50 ml aja ya teman-teman. Terus Ute juga pakai merica bubuk. Pakai merica bubuk sedikit aja. Terus pakai penyedap rasa, kalian bisa skip atau kalau yang suka micin pakai aja. Diaduk kayak gini ya teman-teman. Nah, terus jamurnya kita sobek-sobek teman-teman. Tuh. Ini jamurnya benar-benar masih muda teman-teman, jadi enak banget ya kayaknya. Nah, fresh ya Bu ya? Fresh banget. Kan kalau misalkan kita beli di warung itu kadang udah layu gitu, udah ketumpuk-tumpuk. Nah, kalau ini kan benar-benar kita petik langsung olah. Nah, jadi makan siang kita kali ini tuh benar-benar disponsori oleh ini ya, Mandiri gitu ya. Oleh Mandiri pangan. Enggak benar-benar mandiri gitu. Maksudnya kita benar-benar menggunakan yang dari kebun, terus dari bukan Bank Mandiri ya? Bukan. Dari kebun, terus dari ini ya, dari budidaya jamur kita gitu. Jadi di sini yang beli itu cuma garam, terus bumbu-bumbu paling sama telur nanti. Karena belum punya ternak ayam.
soon ya. Sebentar lagi kita akan ternak ayam kali ya. Nah, ini kita aduk-aduk agak dipenyet-penyet biar bumbunya meresap. Nah, terus di sini tuh posisinya Ute bener-bener nggak punya tepung ya teman-teman, tapi Ute punya beras yang lumayan banyak. Jadi nanti Ute juga mau bikin tepungnya teman-teman. Jamurnya itu akan dibuat tepung jamur crispy, tapi Ute nggak punya nggak punya tepung sama sekali teman-teman. Nah, Ute baru inget kalau Ute punya beras yang cukup banyak. Jadi Ute akan membuat tepung berasnya sedikit aja gitu, cuma supaya bisa membalut si ini teman-teman, si jamurnya. Nah, kita masak sayur bayamnya dulu teman-teman, karena Pak Kaji udah lapar juga ya. Dan di dapur kita itu bumbunya udah pada habis semua, tapi nggak masalah karena kita masih bisa tetap makan dengan bumbu seadanya ya teman-teman, dari kebun, sayur seadanya juga. Untuk memasak sayur bayam ini pastikan dulu si airnya mendidih ya teman-teman. Nah, bedanya di kita itu biasanya mengurangi minyak gitu, terutama untuk sayur-sayur kayak gini yang simpel-simpel aja ya udah, nggak perlu nggak perlu numis-numis bawang atau apa gitu yang akhirnya ada minyak juga gitu. Jadi kita bener-bener ya udah, sayur bening itu bener-bener murni bening banget gitu kayak gitu teman-teman. Jadi di sini juga nggak ada sama sekali minyak ya teman-teman, kecuali mungkin nanti untuk menggoreng si jamur crispy gitu. Nah, ini di sini udah ada tomat cherry 1, termasukin aja ya teman-teman. Masukin aja, kita potong. Tuh, luar biasa ya teman-teman. Kita kalau nanam sendiri itu benar-benar bisa menumbuhkan sesuatu dari biji gitu. Itu keren banget teman-teman. Nah, sekarang si airnya udah mulai mendidih teman-teman. Ute masukkan si bayamnya ini udah Ute cuci bersih berkali-kali, dan air cucian sayurannya ini Ute tetap tampung ya teman-teman untuk menyiram tanaman. Nah, gitu. Sesimpel ini ya teman-teman membuat masakan sendiri. Kalian misalkan nggak ada bawang, jangan sampai kecewa atau gimana, nggak masalah karena yang makan juga kita sendiri ya, kecuali mungkin kalau kalian bikin untuk orang lain ya. Kalian bisa tambahkan garam, jangan terlalu banyak karena nanti di jamur crispy juga akan ada garamnya ya teman-teman. Bahkan lebih bagus lagi kalau misalkan tanpa garam, tapi di sini Ute lagi nggak pengen yang tawar-tawar ya, jadi ini aja, kasih merica. Nah, gini aja tuh udah cukup teman-teman. Nanti kalian kita kan mau bikin jamur crispy juga, jadi yang gurih-gurihnya itu ada di jamur crispy-nya. Jadi untuk yang sayurnya ya udah segini aja si bumbunya, nggak neko-neko. Yang penting kita dapat sayur ya, kita makan sayur gitu. Nah, seperti ini teman-teman, tuh warnanya cantik banget ya. Tomatnya satu lagi nih. Nah, kalau kalian punya kencur atau temu kunci, kalian juga bisa masukin ke sini teman-teman. Jadi jadikan makanan kita itu sebagai tanda petik obat kita ya teman-teman. Jadi jangan sampai obat yang menjadi makanan kita, seperti itu ya teman-teman. Jadi sebelum kita sakit, kita membiasakan diri untuk memakan makanan yang sehat. Tapi bukan berarti misalkan kalian menyiksa diri dengan makanan yang kalian nggak sukai ya teman-teman. Pelan-pelan aja gitu. Kalau misalkan kalian masih pengen makan cimol, makan aja, tapi jangan terlalu sering kayak gitu. Harus balance semuanya ya. Untuk memasak bayam ini jangan terlalu lama ya teman-teman. Ini langsung kita matikan. Untuk sayur bayamnya udah selesai, kita langsung ke tepung berasnya teman-teman. Nah, ini adalah beras yang udah Ute cuci sebelumnya, terus Ute tiriskan ya teman-teman. Udah
udah lumayan kering. Sekarang langsung aja bikin tepung berasnya. Simple aja ya teman-teman, nggak usah dibuat ribet. Kalau nggak ada di rumah, kan kadang kalau ke warung itu lama ya teman-teman, agak jauh gitu, kecuali kalau kalian punya warung. Tuh, nggak ada 1 menit teman-teman, tepung berasnya udah ada dan ini udah bisa kita pakai untuk membuat jamur crispy. Nah, ini tepung berasnya nggak akan Ute saring teman-teman, karena ya udah nanti juga apa ya, nggak perlu lembut-lembut banget juga. Tapi kalau misalkan kalian mau buat bubur sumsum, kalian saring aja ya teman-teman, karena ini buat jamur crispy ya udahlah. Nah, tepungnya jangan terlalu banyak, kita cukup segini aja. Terus di sini kita udah nyiapin telur. Nah, dikasih garam dikit. Terus dikasih merica juga teman-teman, sama sedikit penyedap rasa biar enak. Nah, si jamurnya yang udah tadi kita rendam, seharusnya sebenarnya nggak terlalu perlu ya tahap ini, karena kalau tahap ini tuh lebih ke tepung jamur crispy yang ditepung sih ya, tapi nggak apa-apa. Nah, si air rendamannya ini kalian bebas mau pakai lagi atau enggak. Ute nggak pakai soalnya kadang suka ada bau jamur gitu teman-teman, jadi ya udah, ini buat nyiram tanaman aja. Nah, kayak gini hasilnya. Tinggal kita siapkan penggorengannya teman-teman. Minyaknya itu bekas ayam, nggak apa-apa lah ya. Sering banget ya. Udah. Nah, ini makanan kita teman-teman. Ini buat Pak Haji tuh. Alhamdulillah ya teman-teman. Ini benar-benar full dari dapur kita doang teman-teman, nggak perlu ke warung. Padahal stok makanan tuh udah habis. Cuma ada ini doang, telur gitu paling. Ini dia menu keluarga sakti teman-teman. Alhamdulillah kita pelan-pelan mencoba untuk mandiri pangan ya teman-teman, meskipun masih ada beberapa item yang masih kita beli teman-teman. Gak apa-apa, tapi setidaknya kita udah berusaha seperti itu. Semoga video ini menginspirasi kalian ya teman-teman untuk mandiri pangan dari skala rumah tangga kalian teman-teman. Untuk kalian yang kos juga bisa kok, Ute pernah mempraktekannya dulu gitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan.